Ini kita trekking di yang kecuraman kurang lebih 85 lah. Saya herannya di sini bang, yang mau saya tanyain satu, kenapa di sini banyak daleman yang ditinggal? Bahkan ada yang daleman ini pun ada. Hai, sekarang sudah pukul 1.03 ya, jam 1 lewat 3 menit. Sudah tengah malam ya teman-teman. Ya dikarenakan saya belum bisa tidur, jadi saya memutuskan untuk bercerita-cerita tentang pengalaman ketika saya traveling. Jadi ketika saya traveling itu banyak sekali pengalaman unik yang saya alami. Bisa jadi cerita horor, bisa jadi cerita mistis. Ya makanya kenapa saya cerita ini di tengah malam teman-teman. Jadi ceritanya ada video yang tidak saya tayangkan di YouTube. Itu ketika video ekspedisi Merah Putih kemarin teman-teman. Di tanggal 17 Agustus 2020 kemarin. Jadi di situ ada cerita unik. Dan ada video yang tidak saya tayangkan di ekspedisi Merah Putih itu. Nah, itu semua akan saya ceritain di video ini. Karena menurut saya, kalau dipikir-pikir, kenapa nggak saya share ke kalian aja ya? Menurut saya itu menarik juga loh. Makanya saya share di sini pengalaman saya. Oke, langsung aja kita mulai ceritanya ya teman-teman. Ya, jadi awal ceritanya, di tanggal 15 Agustus, saya melakukan pendakian di gunung tertinggi yang ada di Lampung. Tanggal 15 kita berangkat dari rumah. Tanggal 16 Agustus kita melakukan pendakian untuk menuju puncak Pesagi. Kita start tanggal 16 dengan harapan tanggal 17 pagi kita sudah ada di puncak. Kita sudah sampai di kaki Gunung Pesagi. Setelah perjalanan sekian lama ya, dari rumah kita kurang lebih 7 jam perjalanan, dan akhirnya kita sampai di titik kaki Gunung Pesagi. Intinya di situ saya melakukan pendakian selama 2 hari. Kita karena melakukan perjalanan santai. Ketika itu saya sampai di puncak itu di tanggal 17 siang. Kita sengaja datangnya siang karena kita tahu kalau tanggal 17 Agustus tuh pasti di puncak itu ramai. Makanya kita agak undur biar datangnya siang. Ketika siang itu sepi teman-teman. Nah, cerita singkatnya di tanggal 17 siang menjelang sore kita sampai di puncak Gunung Pesagi. Nah, di sini cerita mistis itu mulai. Puncak. Pada. Puncak. Ya, jadi intinya saya sampai di puncak itu di jam siang menjelang sore begitu ya. Nah, ketika saya sampai di puncak, ketika itu saya disambut sama bapak-bapak yang memakai jubah putih teman-teman. Iya, itu bukan makhluk halus, itu beneran orang. Tapi ketika itu kenapa langsung saya yang disambut? Padahal ada beberapa teman saya yang sudah sampai duluan, tapi mereka nggak disambut. Nah, ketika itu bapak-bapak yang berjubah putih itu langsung menyambut saya teman-teman. Nah, ketika itu kita ngobrol di depan batu puncak lah istilahnya. Ketika itu saya duduk di depan batu itu dan bercerita sama bapak-bapak yang berjubah putih tadi. Saya nggak tahu asal usul bapak itu siapa dan dari mana, saya kurang paham. Jadi intinya awal saya datang itu bapak-bapak itu bercerita tentang batu yang ada di puncak Pesagi itu. Kalau saya lihat di batu itu dikelilingin kayak kain kafan gitu, kain putih. Ya kalau saya lihat sih kayak kain kafan gitu teman-teman. Nah, bapak itu cerita kalau di sini adalah kayak tempat roh gitulah. Jadi di sekeliling batu itu istilahnya tempat masuknya pintu goib. Bilangnya seperti itu. Itu adalah masuknya pintu goib. Ketika itu saya dibilangin kamu nggak boleh nginjek bagian ini. Nah, waktu itu kan saya awal datang saya injek karena saya nggak tahu apa-apa kan. Akhirnya ketika bapak itu ngomong, ya saya hormatin apa perkataan dia begitu. Ini di minyak berarti ya? Iya, kadang kalau kita minyakin, karena hujan datang itu embun semua. Berarti kain putih itu apa? Kaci. Itu apa kaci itu? Kaci itu tanda orang mengagumi, menyayangi. Berarti kalau orang-orang zaman dulu, Belanda, ini yang dikunjungi ke atas ya? Ya ini seluruh puncak inilah yang puncak Pesagi yang dikunjungi. Lama sih bang. Jadi nggak sembarang orang nyampe sini kalau nasibnya nggak bagus bener sampai mati juga nyampe sini. Bukan mudah proses kita sini kan. Berarti ini saya nyampe sini udah keberuntungan ya Pak? Iya. Wih. Kita
3 tahun Insya nggak Allah. kesini saya. Kita pulang di sini bukan hanya main-main. Kunjung di sini ini banyak yang nunggu yang gunung goibnya banyak. Iya. Bukan seperti gunung-gunung lain. Nah, dari ketemu Bapak itu, aslinya saya masih biasa-biasa aja. Saya nggak nganggep ada sesuatu hal yang aneh di situ. Kalau kepercayaan saya sih, saya yakin kalau namanya alam gaib itu ada. Ya cuman ya udah kita yakinin aja. Terus selama ini saya juga nggak pernah ngelihat hal-hal yang begituan teman-teman. Jadi saya cukup yakin aja kalau itu ada begitu. Ya singkat cerita, kita nyampe di puncak itu kan siang menjelang sore ya. Nah, di situ perbekalan air kita habis. Saya memutuskan untuk mengambil air di sumber air yang ada di puncak Gunung Pesagi. Nah, disinilah cerita itu mulai, teman-teman. Saya menemukan hal aneh, tapi sayangnya saya nggak bawa kamera sama sekali. Jadi saya ngambil air turun ke bawah, jauh, yang jauhnya itu kurang lebih 1 jam dan treknya itu sangat gila. Ya di batas wajar lah. Nah, sayangnya di situ saya nggak bawa kamera, teman-teman. Saya penasaran banget dan saya memutuskan untuk kembali lagi besok harinya, pagi harinya. Karena kita pagi hari juga membutuhkan perbekalan air juga kan ya, buat masak-masak dan buat bekal turun. Jadi saya mutusin besok pagi saya harus turun ke bawah lagi dan bawa kamera. Nah, di sini banyak videonya, teman-teman. Banyak videonya, ini juga saya rekam. Ya teman-teman, sekarang kita tepat di puncak Gunung Pesagi dan kita mau cari sumber air dulu di bawah dan kita bahas sesuatu yang menarik di sini. Salah satunya ini. Dan ada sesuatu lagi di bawah. Jadi perjalanan menuju sumber air ini jadi seperti di legokan gunung dan kita ke bawah banget, jalannya terjal. Misi kita cuman untuk ngambil air di sumber air dan untuk mencari pembuktian bahwa yang saya lihat kemarin itu apa sebenarnya. Saya masih penasaran, teman-teman. Dan ini kita dari atas sana menuju ke bawah sana. Jadi mata air di puncak Gunung Pesagi itu, untuk ngambil mata air itu sangat jauh dan kita harus turun ke bawah, itu ngelewatin trek yang beda lagi. Treknya itu nggak wajar lah, menurut saya nggak wajar karena kita udah pakai tambang dan turunnya itu udah 90 derajat lah kurang lebih, karena emang bener-bener kita climbingnya udah begini ya. Ini kita trekking di yang kecuraman kurang lebih 85 lah. Kok 90 terlalu ngeri kayaknya. Turun aja dulu, bahaya. Bener-bener panjat tebing nih. Rappling kita. Kayak kau mahasiswa, Bang. Lagi pendidikan ini. Pendidikan. Oh ya. Ini ngomong-ngomong, kita ketemu siapa, Bang, namanya, Bang? Anggi. Bang Anggi ini yang masang tambang di sini. Pernah? Maya. Lumayan. Iya. Amalnya banyak ini. Nah, untuk mengambil air itu kurang lebih kita perjalanan ke bawah itu 1 jam, kurang lebih 1 jam. Oke, teman-teman. Jadi ini adalah start titik untuk pengambilan air ya, ke sumber di bawah. Dan kurang lebih perjalanan kita untuk ngambil air ini, kalau turun mungkin setengah jaman lah. Kurang lebih ya, setengah jam kalau nyantai. Nanti naiknya mungkin 1 jam, mungkin 1 jam setengah makan waktu ya. Karena kita nggak tahu trek kan ya. Ternyata treknya bener-bener sampai bawah itu kita harus climbing pakai tali, teman-teman. Ini masih 40 derajat lah ini. Dan sampai bawah begini. Sampai bawah pakai tambang semua. Ini 40 sampai 50 derajat dan nanti ada yang 90, benar-benar 90 derajat. Di puncak Pesagi itu ada sumur 7, tapi sumur 7 itu terisinya di waktu-waktu tertentu aja, teman-teman. Di sini kita ada sumur 7. Kalau para pendaki biasanya tahu ini di Pesagi ya. Ini ciri khas sih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 di situ. Ini ada airnya ini. Nggak ada air ya. Nggak tahu sih keisinya kapan, waktunya kapan saya nggak tahu. Intinya ketika kita ke sana airnya kering, nggak ada air. Jadi mau nggak mau ya kita harus turun ke sumber air yang di bawah dan itu sangat jauh. Ini kita di atas. Lihatin view-nya. Dan lokasi kita itu di bawahnya sana. Dan Nggak masih kelihatan ya. Ini pemanasan ya. Ini misi pencarian air. Treknya lumayan.
Sebentar lagi kita nyampe di sumber di bawah ya. Tapi treknya masih curam. Enggak apa-apa. Kita selesain yuk. Jadi kita udah sampai lokasi sumber airnya ya. Jadi ini kita udah sampai lokasi sumber air untuk di puncak Pesagi. Lumayan turunnya, kurang lebih setengah jam lah ya, kurang lebih. Tapi ada sesuatu yang unik di sini. Ya, di mata air Gunung Pesagi saya menemukan hal yang tidak pantas dilakuin, begitulah menurut saya. Saya menemukan banyak sekali celana dalam, pakaian dalam yang berceceran di sumber air Gunung Pesagi. Di balik itu tentang kepercayaan atau enggak, atau ritual yang dilakukan oleh orang-orang tertentu atau enggak, saya enggak peduli. Mau itu ritual, mau itu ada kepercayaan apa, saya enggak peduli. Intinya di situ ya enggak pantas lah untuk dilakuin. Karena menurut saya alam itu dijaga, bukan tempat membuang yang sembarangan seperti itu. Apalagi kan buangnya pakaian dalam. Jadi di situ saya banyak sekali nemuin ya pakaian dalam cowok, pakaian dalam cewek, bahkan ada apa sih branya wanita juga saya temuin di situ. Dan saya nggak tahu maksudnya apa. Saya herannya di sini bang, yang mau saya tanyain satu, kenapa di sini banyak daleman yang ditinggal? Kalau menurut saya ya, mungkin karena orang habis mandi, terus basah, males makainya, akhirnya ditinggal. Ya maksudku kan Gantung-gantung. itu kan dalemannya masih bagus-bagus gitu kan. Kenapa harus ditinggal? Dia mungkin males membawa kali. Ya intinya ini nggak bagus untuk ditiru, nggak bagus untuk dicontoh teman-teman. Teman-teman, mungkin rasa penasaran saya sudah terjawab kan ya. Jadi Masalahnya cuma kolor itu bang. iya. Ya karena daleman-daleman ini bergantung-gantungan, makanya saya penasaran pengen tahu ini ada apa sebenarnya. Tapi kalau menurut saya ini ya nggak bagus juga sih. Ya betul. Ya karena yang diikuti banyak orang. iya, kesesatan yang diikutin banyak orang, akhirnya kan orang ikutan semua nih ninggalin celana dalam. Ya mungkin kalau dingin ya kan dibawa ke tas lagi bisa. Kalau kayak gini kan nggak enak dipandang, terus terurainya lama juga, dan kayak begini juga nih. Ini padahal di bawah ya, kita ke bawah aja setengah jam di sumber air, dan ini masih banyak sampah. Cuman nggak apa, kita udah dapat bekal air, kita ke atas lagi yuk. Intinya di sini ada edukasinya juga ya. Ya edukasinya adalah ya jaga alam kita. Jangan sembarangan buang pakaian dalam. Nggak buang pakaian dalam aja lah. Jangan buang sampah sembarangan. Kalau bisa namanya kita di alam ya kita bawa sampah, ya kita bawa pulang lagi sampah itu gitu. Di puncak gunung aja masih ada yang nyemarin. Saya nggak nyalain siapapun, intinya kita introspeksi diri bareng-bareng teman-teman. Kita jaga dan kita edukasiin ke teman-teman semua, mungkin siapapun itu, jaga alam kita. Intinya itu aja sih. Ya jadi inilah cerita singkat saya ketika ekspedisi Merah Putih kemarin ya. Aslinya ini adalah video yang tidak saya tayangkan di ekspedisi Merah Putih kemarin, karena menurut saya kemarin ya videonya nggak penting. Tapi dipikir-pikir lagi, kok video ini menarik ya buat saya bahas. Jadi makanya saya bahas di video ini. Ya mungkin cukup sekian, semoga kalian bisa mengambil pesan baik dari video ini. Kalau nggak dapet pesan baiknya, ya udah abaikan begitu. Dan ini sudah jam berapa? 1.30, setengah jam kita ngobrol-ngobrol. Ya mungkin cukup sekian. Kalau kalian suka sama video ini, kalian tahu harus ngapain. And okay, see you. Bye. Sampai tidur loh itu.